Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B020089. Di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan praktikum mesin-mesin listrik yang telah saya praktekkan. Oke, yang pertama yaitu pada percobaan 1. Nah, pada percobaan 1 ini itu judul percobaannya yaitu mesin-mesin AC lanjut. Pada mesin-mesin AC lanjut itu ada dua sub ya. Nah, di sini yang pertama motor serempak. Pada motor serempak ini tujuan percobaannya itu ada tiga. Yang pertama mengetahui pengaruh perubahan torsi beban T terhadap kecepatan rotor atau NR dan arus jangkar atau IA. Kemudian yang kedua membuktikan teori keserempakan motor sinkron NR sama dengan NS yang selalu konstan. Kemudian yang ketiga, mengetahui batas maksimum torsi beban T yang menyebabkan motor serempak kehilangan keserempakannya. Nah, pengertian dasar dari motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap dan pada sistem frekuensi yang tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan untuk sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip dari kerja motor sinkron itu pada motor sinkron 3 fasa terdapat 2 sumber tegangan dari luar yaitu arus bolak-balik atau AC yang dialirkan ke belitan jangkar dan arus arah atau DC yang dialirkan ke belitan medannya. Perputaran rotor diakibatkan karena adanya kapal magnetik antara medan magnet rotor dan medan putar stator. Kemudian hubungan kumparan fasa dengan sumber tegangan 3 fasa. Ini merupakan hubungan kumparan fasa dengan alur stator dengan sumber AC 3 fasa dan penyederhanaannya. Pada kumparan 3 fasa, stator ini merupakan rangkaian tertutup. Maka pada saat ia terhubung pada suatu sumber tegangan AC 3 fasa, akan mengalir adanya arus AC 3 fasa pada kumparan tersebut. Aliran arus AC 3 fasa yang berbentuk gelombang sinusoidal ini antara 3 fasa yang satu dengan yang lain akan terpisah sebesar 120 derajat. Sebagaimana terlihat ya pada gambar ini, itu masing-masing fasa 120 derajat. Kemudian terbentuknya medan putar stator, ini gambar perubahan arah flux magnet resultan yang dihasilkan aliran arus AC 3 fasa pada kumparan 3 fasa stator dari waktu T1 sampai dengan T4 ini. Kemudian karakteristik dari motor sinkron, ini merupakan gambar karakteristik torsi putaran motor sinkron. Ini merupakan karakteristik torsi putar dan pengaruh kenaikan beban dengan eksitasi konstan, serta pengaruh perubahan eksitasi terhadap arus jangkar dan faktor dayanya. Nah, karakteristik torsi putar pada motor sinkron biasanya dihubungkan dengan suatu sistem daya besar atau infinite basis. Hal ini dimaksud agar tegangan terminal dan frekuensi sistem akan selalu konstan. Nah, kemudian di sini langsung masuk ke data hasil pengamatan dan pengukuran pada percobaan motor serempak, di mana di sini kita mengatur tegangan sumber AC 3 fasa dengan tegangan 220 volt ya, konstan dan tegangan medan yang digunakan juga 50 volt. Sedangkan di sini untuk torsi bebannya itu diatur dari 0,4 sampai dengan 1,5 itu untuk melihat perubahan melihat untuk dari torsi bebannya ini pengaruhnya terhadap slip nilai torsi bebannya. Terus arus medan yang didapatkan 0,22 itu konstan, arus jangkar di sini
meningkat ya. Dan NR yang konstan di sini. Dilihat di sini untuk terakhir ya, untuk pendapatan terakhir di sini untuk torsinya, torsi beban 1,5, maka dia pengaruh pada kecepatan kecepatan putar rotor, dan juga slipnya berpengaruh. Ini kan didapatkan ya arus medan yaitu konstan seiring dengan bertambahnya torsi bebannya. Torsi bebannya bertambah, maka arus medannya juga tidak mempengaruhi ya, di sini konstan. Hal ini disebabkan karena nilai dari arus medan tidak terpengaruhi oleh torsi beban yang belum mencapai batas maksimumnya. Nilai yang didapatkan pada arus jangkar semakin meningkat seiring dengan meningkatnya torsi beban. Hal ini dapat dikatakan bahwa arus jangkarnya ini berbanding lurus dengan torsi beban. Nah, nilai slip yang didapatkan pada torsi beban 0,4 itu sampai dengan 0,4 sampai dengan 1,4 itu konstan 0. Namun pada saat torsi beban naik ke 1,5 maka nilai slip menjadi sebesar 0,06%. Hal ini disebabkan oleh nilai torsi beban telah melampaui batas maksimumnya. Nah, di sini untuk pada percobaan 1 sub 2-nya itu generator induksi. Tujuan percobaan ini ada 3, itu yang mengetahui cara pengoperasian generator induksi, mengetahui pengaruh besar kapasitor pada generator induksi terhadap tegangan dan daya reaktif keluarnya generator, dan mengetahui hubungan frekuensi dan daya aktif dengan putaran generator. Nah, pengertian generator induksi merupakan mesin listrik arus bolak-balik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Arus bolak-balik atau AC, energi mekanik diperoleh dari penggerak mula atau prime mover yang terkoppel dengan rotor generator, sedangkan energi listrik diperoleh dari proses induksi elektromagnet yang melibatkan kumparan rotor dan kumparan stator. Mesin listrik arus bolak-balik atau AC ini disebut sinkron karena rotor berputar secara sinkron atau berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan medan magnet putar. Prinsip kerja dari generator induksi ini menggunakan 2 kaidah sederhana. Kaidah pertama itu untuk rangkaian magnetik, dan kaidah yang kedua itu untuk tegangan yang diinduksi pada sebuah konduktor yang disebabkan karena variasi medan magnet. Nah, flux dalam suatu rangkaian magnet yang mempunyai reluktansi Rm dihasilkan karena adanya magnet motive force atau MMF Vm, di mana MF ini sendiri berasal dari adanya arus yang mengalir melalui lilitan berjumlah N gitu. Jumlah N. Nah, di sini untuk konstruksi dari generator induksi itu ada 3. Ada stator, rotor, dan sebenarnya di sini celah udara ya. Salah tulis ini. Nah, ini salah tulis. Di sini itu celah udara yang ketiga ya. Nah, stator ini merupakan bagian generator yang diam, dan rotor merupakan bagian generator yang berputar. Nah, yang ketiga itu celah udara dia. Celah udara ini merupakan ruang antar stator dan rotor ini, di tengah-tengah stator dan rotor. Oke, berdasarkan tabel ini ya, hasil pengamatan kami dianalisa bahwa pada saat diberikan nilai beban kapasitor 8 mikrofarad dan induktornya 0,2 Henry, nilai beban R semakin meningkat dari 0% sampai dengan 100%. Dan nilai dari kecepatan ya, kecepatan rotor yang dihasilkan itu meningkat. Namun pada saat beban R 0%, itu kecepatan putar menghasilkan kenaikan dikarenakan nilai dari beban yang diberikan itu 0%. Masih dalam kondisi 0% tanpa ada beban gitu. Pada saat beban R ditingkatkan, nilai tegangan medan ini semakin meningkat seiring bertambahnya beban. Sedangkan arus medannya itu didapatkan nilai yang menurun. Dengan kata lain, arus medan berbanding terbalik ya, dengan nilai beban untuk tegangan induksi mengalami peningkatan saat beban 10%. Kemudian mengalami penurunan saat beban yang diberikan 20% sampai dengan 100%. Nilai arus beban
yang didapatkan fluktuatif di sini, namun cenderung konstan pada nilai 0,1. Untuk nilai Kospi-nya konstan, namun terjadi penurunan. Kospi-nya ini terjadi penurunan pada saat diberikan beban 10%. Diberikan beban 10% yang dapat diakibatkan oleh alat ukur yang kurang presisi di sini pada saat praktikum. Kemudian di sini dapat dilihat ya, untuk daya pada saat diberikan beban 0% sampai dengan 100% itu mengalami penurunan, dan saat beban yang diberikan 20% sampai dengan 100%, beban daya yang diperoleh mengalami penurunan. Kemudian pada tabel berikutnya itu hasil pengamatan ya dari generator induksi sama, namun di sini untuk kapasitor, nah nilai beban kapasitornya diberikan 12 mikrofarad dan induktornya 0,2 mH, tetap dengan kondisi 0,2 di sini. Dan beban R sebesar 0% sampai dengan 100%. Nah, nilai kecepatan putar rotor yang dihasilkan fluktuatif. Hal ini tidak sesuai ya, dikarenakan nilai kecepatan putar rotor harusnya semakin meningkat pula seiring dengan meningkatnya beban. Pada saat beban R ditingkatkan, nilai tegangan medannya yang dihasilkan semakin meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan medan berbanding lurus dengan beban. Hal ini sebaliknya terjadi pada saat beban R meningkat. Tegangan induksi yang dihasilkan di sini ya berbanding terbalik. Sedangkan pada saat beban 0%, tegangan induksi mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 262,5 di sini untuk bebannya. Nilai arus beban yang dihasilkan semakin menurun seiring dengan bertambahnya nilai beban R yang diberikan. Hal ini tidak sesuai dengan persamaan. Pada saat nilai daya yang didapatkan semakin menurun, seiring dengan bertambahnya nilai beban ini, ya beban R, nilai beban R yang diberikan, hal ini berbanding terbalik dengan daya yang dihasilkan. Sesuai dengan persamaannya itu T sama dengan V akar 3 dikali V dikali I dikali cos Pi. Baik, selanjutnya di sini untuk percobaan 2. Di sini pada percobaan 2 itu mesin DC lanjut. Nah, pada sub pertama mesin DC lanjut ini yaitu generator DC shunt, dan sub keduanya yaitu motor DC shunt. Nah, pada sub pertama ini tujuan percobaannya ada 3. Yang pertama, mengetahui karakteristik generator DC shunt. Kedua, mengetahui pengaruh perubahan tegangan sumber terhadap tegangan generator, kecepatan rotor atau NR, arus jangkar atau IA, dan arus medan IDC pada saat kondisi tanpa beban. Dan ketiga, mengetahui pengaruh perubahan beban terhadap kecepatan rotor NR, arus jangkar IA, arus medan IDC, dan arus beban IL pada saat kondisi berbeban. Selanjutnya ya. Nah, di sini untuk pengertian generator DC itu sendiri merupakan mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik, di mana generator DC menghasilkan arus DC atau arus arah, dan generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet ataupun penguat eksitasinya terhadap jangkar. Nah, di sini untuk jenis-jenis dari generator DC yaitu generator penguat terpisah. Nah, belitan eksitasi atau penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnetik dapat diatur melalui pengaturan tegangan eksitasi. Nah, pengaturan dapat dilakukan secara elektronik atau magnetik. Yang kedua, generator shunt. Generator shunt ini adalah tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah. Dihasilkan tegangan yang memperkuat medan magnet stator sampai dicapai tegangan nominalnya. Makin besar arus eksitasi shunt, maka
besar medan penguat SAN yang dihasilkan dan tegangan terminal meningkat sampai mencapai tegangan nominalnya. Generator yang ketiga itu jenis generatornya generator kompon. Generator kompon ini mempunyai dua penguat eksitasi pada inti kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat SAN dan lainnya merupakan penguat seri. Kemudian untuk konstruksi generator DC itu ada dua ya. Di sini penguat elektromagnet I dan magnet permanen atau magnet tetap. Nah, prinsip dari kerja generator terlihat dari gambar di samping ya, ditinjau melalui percobaan Faraday di sini. Itu dijelaskan melalui percobaan yang dilakukan oleh Faraday seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Ujung-ujung kawat penghantar yang membentuk kumparan dihubungkan dengan galvanometer. Pada saat batang magnet didorong ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer bergerak dan akan kembali diam. Bila batang magnet tadi dihentikan mendorongnya, kemudian batang magnet diubah arah geraknya, ditarik kembali, jarum galvanometer juga bergerak sesaat, yang arahnya berlawanan dari gerakan sebelumnya, dan kembali diam seperti semula bila batang magnet dihentikan menariknya. Bergeraknya jarum tersebut disebabkan karena timbulnya gaya gerak listrik atau GGL. Induksi pada kumparan yang besar GGL induksi rata-rata E. Nah, di sini untuk hasil ya percobaan yang telah kami lakukan pada generator DC SAN panjang ya tanpa beban di sini. Dapat dilihat di sini ya, pada saat tegangan sumber semakin meningkat yaitu dari 95 sampai dengan 190, maka tegangan generator juga semakin meningkat yaitu dari 106 sampai dengan 108. Serta kecepatan rotor juga semakin meningkat di sini. Kecepatan rotornya semakin meningkat yaitu dari 1250 sampai dengan 1950. Hal ini disebabkan oleh tegangan generator berbanding lurus dengan kecepatan rotornya. Pada saat tegangan sumbernya ini semakin meningkat yaitu 95 sampai dengan 190, di sini didapatkan arus medannya meningkat ya dari 0,9 sampai dengan 0,22 di sini. Sedangkan untuk arus jangkar didapatkan 0,12 sampai dengan 0,3. Nah, di sini dapat diartikan bahwa arus jangkar, arus medan pada tegangan sumber itu berbanding lurus. Hal ini dikarenakan generator DC belum terhubung ke beban, belum ada beban, makanya berbanding lurus. Berikutnya, di sini generator DC SAN ya, berbeban di sini. Nah, pada generator DC SAN berbeban, di sini kan dilihat ya pada beban R di sini semakin meningkat yaitu dari 10% sampai dengan 40%. Maka didapatkan nilai dari kecepatan putar rotornya RPM ini menurun yaitu dari 1300 sampai dengan 1250 RPM. Sedangkan pada nilai dari arus medannya ini diperoleh tetap konstan yaitu pada 0,23 ampere. Nah, pada nilai arus jangkar yang semakin menurun yaitu dari 0,41 sampai dengan 0,29, maka didapatkan nilai arus beban yang semakin meningkat yaitu dari 0,05 sampai dengan 0,16. Dikarenakan ya kenapa di sini menurun? Karena di sini kan tegangan sumber yang tetap dan beban yang semakin meningkat sehingga dia menurun ya. Itu pengaruhnya. Kemudian yang ketiga itu generator DC kompon panjang tanpa beban di sini. Di sini diperoleh ya pada saat tegangan generator ya semakin meningkat yaitu dari kecepatan tegangan generatornya 90,5 sampai dengan 165,2 di sini. Didapatkan ya kecepatan putar itu dari semakin meningkat dari 1000
100 sampai dengan 1750. Nah, untuk nilai arus medan didapatkan juga semakin meningkat dari 0,05 sampai dengan 0,18. Hal ini disebabkan karena dengan menghasilkan didapatkan juga ya, karena dengan menghasilkan nilai tegangan yang meningkat, maka diperoleh arus medannya meningkat. Maka diperlukan arus medan yang meningkat juga. Sesuai dengan persamaan dari EA sama dengan IF kali RF plus IA dikali dengan RA. Pada nilai arus jangkar, di sini arus jangkarnya semakin meningkat, yaitu dari 0,10 sampai dengan 0,27. Dengan tegangan generator yang semakin meningkat pula. Sesuai dengan persamaannya itu IA sama dengan IF dikali RF plus IA dikali RA. Berikutnya, di sini untuk generator DC panjang yang berbeban, tadi tanpa beban. Nah, pada generator DC kompon panjang berbeban ini, untuk nilai dari beban R-nya itu dari 40% sampai dengan 100%. Ya, diatur. Maka kecepatan rotor yang didapatkan di sini semakin meningkat, yaitu dari 1750 sampai dengan 1820. Hal ini disebabkan juga karena dengan menggunakan beban yang besar diperlukan kecepatan rotor yang semakin cepat juga, semakin besar juga. Untuk nilai arus medan didapatkan di sini itu konstan dengan nilai 0,23 dan arus jangkar didapatkan di sini konstan juga 0,3. Untuk nilai arus bebannya didapatkan di sini semakin menurun ya, dari 0,2 sampai dengan 0,11. Dengan dikarenakan kan di sini tegangan sumber yang konstan yaitu 220 volt, maka arus beban didapatkan semakin menurun, yaitu 0,2 sampai dengan 0,11. Sesuai dengan persamaannya itu I sama dengan V per R. Nah, kemudian di sini untuk sub 2-nya pada mesin-mesin DC lanjut itu motor DC shunt. Di sini ada dua percobaan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mengetahui pengaruh tegangan sumber terhadap kecepatan rotor, arus jangkar, arus terminal, dan arus medan pada saat kondisi tanpa beban. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh perubahan torsi beban T terhadap kecepatan rotor, arus jangkar, arus terminal, dan arus medan pada saat kondisi berbeban. Nah, di sini untuk motor DC penjelasannya itu motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC, jelas. Arus putar motor DC ditentukan oleh arus maju dan arus terbalik atau tegangan positif dan tegangan negatif motor DC. Sedangkan kecepatan motor DC ditentukan oleh perubahan atau meningkatnya tegangan kumparan pada motor DC tersebut. Biasanya rangkaian hybrid digunakan untuk mengubah arah putar motor, sedangkan kecepatan menggunakan variabel resistor atau potensio. Kontrol manual tersebut terkadang tidak dapat diaplikasikan pada kondisi tertentu seperti pintu otomatis, garasi otomatis, pagar otomatis, dan lainnya. Nah, prinsip dari kerja motor DC ini pada kumparannya itu dialiri arus listrik yang menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arus tertentu. Konverter energi baik energi listrik menjadi energi mekanik itu sebagai motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik yaitu sebagai generator. Berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem yang lain sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai perubahan energi, di mana proses perubahan energi pada motor arus searah atau DC. Kemudian di sini untuk data hasil yang diperoleh pada motor DC shunt tanpa beban. Dapat dilihat di sini, tegangan sumber yang didapatkan itu, tegangan sumber yang diatur itu dari 30 sampai dengan 180 volt. Nah, kecepatan motor yang didapatkan semakin meningkat, yaitu dari 95 sampai dengan 1900 rpm.
Hal ini dikarenakan tegangan sumber yang semakin meningkat menyebabkan arus terminal fluktuatif, ya, dari 0,3 menurun, 0,2 kemudian menurun, 0,18 kemudian meningkat lagi, 0,3 kemudian menurun lagi 0,25. Nah, arus terminal terhubung langsung, sedangkan arus terminalnya ini terhubung langsung dengan arus jangkarnya, ya, pada saat percobaan yang saling terhubung secara shunt, sehingga didapatkan arus jangkar yang semakin meningkat, yaitu dari 0,28 sampai dengan 0,35, dan arus medan motor yang semakin meningkat, yaitu dari 0,12 sampai dengan 0,19, sehingga kecepatan motor didapatkan meningkat di sini. Sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, ya, FB sama dengan B kali I kali L. Kemudian ke tabel kedua, motor DC shunt tanpa beban. Tadi yang di sini salah lagi ya, untuk sebenarnya di sini untuk motor DC shunt berbeban. Ya. Ini untuk motor DC shunt berbeban. Ya. Kita atur di sini untuk tegangan sumbernya itu 220 volt dan torsi beban semakin meningkat dari 0,6 sampai dengan 0,14. Didapatkan kecepatan rotornya di sini meningkat, semakin menurun, ya, dari 1500 sampai dengan 1300 rpm. Kecepatan motor yang didapatkan menurun, ya, dipengaruhi arus jangkar. Dia kecepatan motor ini dipengaruhi oleh arus jangkar yang meningkat. Di sini nilai dari arus jangkarnya dari 0,50 sampai dengan 0,68, dikarenakan torsi beban yang meningkat, yaitu 0,6 sampai dengan 0,14 ini torsi beban. Nah, dari torsi beban ini maka kumparan motor manuver dirinya sendiri, manuver dirinya sendiri, dan beban mekanis yang terkopal pada motor. Pada arus medan didapatkan di sini dari arus medannya itu konstan, yaitu 0,23 ampere. Dengan beban yang diatur 220 volt, ya, tegangan sumbernya. Didapatkan arus terminalnya di sini yang meningkat, yaitu dari 0,50 sampai dengan 0,82, karena arus terminal terhubung langsung secara shunt dengan arus medan, ya, terhubung shunt, arus medan dan arus jangkarnya. Kemudian selanjutnya pada percobaan 3 di sini, ya. Untuk percobaan 3 ini itu pengasutan motor AC dan DC. Nah, pengasutan di sini pengasutan motor AC DC di sini yang pertama itu udah punya dua sub, ya. Pertama pengasutan motor AC dan kedua pengasutan motor DC. Nah, yang pertama sub 1 ini pengasutan motor AC itu mempunyai 3 tujuan percobaan. Yang pertama, memahami konsep pengasutan motor AC secara direct online atau DOL dan star delta. Dan kedua, memahami prinsip kerja dari kontaktor magnetik. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan besar arus starting hubung start delta. Nah, starting motor induksi 3 fasa. Di sini saya akan menjelaskan dikit. Pada motor induksi yang diam, apabila diberi tegangan pada stator, maka akan ditarik arus yang besar oleh belitan primernya. Motor induksi saat dihubungkan langsung akan menarik arus 5-7 kali arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi beban 1,5 sampai dengan 2,5 dari torsi beban penuhnya. Arus yang besar mengakibatkan gangguan alat pada saluran yang sama. Untuk mengurangi besarnya arus starting pada motor induksi, maka ada beberapa metode yang harus dilakukan. Yang pertama di sini starting langsung. Nah, pada starting langsung ini digunakan untuk bila power supply-nya tersedia cukup besar dan pengaruh torsi awal tidak membahayakan beban yang digerakkan, ya, motor dilengkapi dengan pengaman beban lebih, di mana kontak-kontaknya dihubung dengan coil kontaktor
Rangkaian kontrol ini bisa dihubungkan dengan pengontrolan dari beberapa tempat atau motor diberikan pengaman lebih banyak dengan memasang seri kontaknya. Nah, pada DOL itu memiliki kelebihan dari metode starting DOL-nya. Sebenarnya untuk DOL ini itu kelebihannya itu efektivitas biayanya murah. Rangkaian dan cara kerja yang sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya dari DOL ini hanya bisa dipakai bagi motor yang berukuran kecil dan arus torsi itu maksimum pada saat pengasutan. Kemudian di sini untuk yang bagian B itu starting Y delta. Digunakan untuk mengurangi arus asut dari torsi asut. Nah, itu untuk starting Y delta. Yang ketiga ini starting dengan auto transformator ya. Nah, di sini untuk kegunaannya itu untuk mengurangi tegangan yang dimasukkan di stator dari motor induksi. Kemudian yang keempat starting dengan penambahan tahanan stator atau resistansi primer ya. Di sini untuk kegunaannya itu untuk penambahan tahanan stator berdasarkan prinsip penyambungan resistor dan rangkaian lilitan motor selama periode starting. Nah, di sini untuk hasil pengamatan ya, dilihat dari tabel hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC secara DOL di sini atau direct online ya. Di sini ini diatur ya sumber tegangan AC 3 fasanya untuk volt F ya, volt line to line-nya itu pada hubung bintang ya di sini 380 volt ya pada hubung bintang dan diperoleh nilai arus startingnya 0,775 ampere dan arus steady state-nya 0,6 ampere. Nilai arus starting ini lebih besar dibandingkan nilai arus steady state-nya karena pada saat starting arus yang dibutuhkan untuk penggerak motor adalah arus yang cukup besar ya, cukup besar pada hubung bintang ini. Juga arus starting dilambangkan sebagai IL ya, sedangkan arus state-nya ini dilambangkan dengan IF, di mana IL lebih besar dari IF ya. Nah, sedangkan pada hubung delta digunakan tegangan sumber 220 volt, didapatkan nilai arus startingnya itu 0,9 ampere dan arus steady state-nya 0,58 ampere. Jika dibandingkan arus starting dan pada hubung bintang arus starting ini dibandingkan dengan hubung bintang ya, arus startingnya didapatkan hubung lebih besar ya dibandingkan dengan hubung bintang. Dan untuk arus steady state-nya dibandingkan dengan hubung bintang, untuk hubung delta ini lebih besar arus steady state dari hubung bintang. Sedangkan untuk cosp-nya didapatkan di sini lebih besar dari cosp dari hubung bintang ya dibanding dengan hubung delta. Kemudian data yang kedua, tabel yang kedua hasil pengamatan dan pengukuran dari pengasutan motor AC dengan starter bintang delta. Di sini untuk pengaturan motor induksi 3 fasa di sini ya hubung bintang dan hubung delta. Ya, kita pakai di sini untuk V-line to line-nya ya. Itu untuk dari hubung bintang itu 350. Sehingga didapatkan arus startingnya 0,4 dan arus steady-nya itu 0,24 ampere. Yang dimana nilai arus keduanya tidak terlalu jauh ya, tidak jauh berbeda dikarenakan pada hubungan bintang ini arus arus lainnya sama dengan arus medannya sesuai dengan persamaan IL sama dengan IF ya. Untuk cosp-nya didapatkan 0,18. Sedangkan untuk motor induksi 3 fasa pada penggunaan hubung delta ini didapatkan nilai arus startingnya itu 0,8 ya. Untuk V-line tegangan sumber tegangan AC 3 fasa untuk V-line to line-nya 220 volt ya di sini untuk dipakai. Dan untuk arusnya tadi 0,8 untuk arus
startingnya, dan arus steady state-nya itu 0,22, menunjukkan bahwa nilai dari arus starting lebih besar ya dibandingkan dengan arus steady state-nya. Nah, sesuai dengan persamaannya, itu IL sama dengan akar 3 dikali IF. Nah, untuk cos P-nya didapatkan 0,15. Berikutnya, tabel berikutnya yaitu pengasutan motor AC dengan kontaktor ya, kontaktor magnetik. Di sini untuk pengaturan motor induksi 3 fasa hubung bintang, sumber tegangan AC 3 fasa ya, P-line to line-nya itu 220 ya, pakai, dan sehingga diberikan dihasilkan arus starting 0,5 ampere dan arus steady state-nya 0,3 ampere. Sedangkan cos P-nya didapatkan 0,9. Nah, untuk motor induksi 3 fasa hubung delta, di sini kita menggunakan sumber tegangan V-line to line-nya 220, dan arus yang didapatkan arus startingnya 0,8, dan arus steady state-nya didapatkan di sini 0,2, dan cos P yang didapatkan 0,65 di sini, tidak terlalu. Nah, sub 2-nya itu pengasutan motor DC ya, untuk pengasutan motor AC DC. Di sini yang sub 2-nya itu pengasutan motor DC. Tujuan percobaannya ada dua. Pertama, mengetahui pengaruh hambatan awal starter dan melakukan pengasutan motor DC. Yang kedua, mengetahui perbedaan besar arus pengasutan pada kumparan jangkar dan kumparan medan motor DC. Nah, karakteristik dari motor DC itu dimiliki oleh suatu motor DC ditambahkan melalui kurva ya, daya kurva torsi atau kecepatan dianalisis besaran kerja dari motor serta kerja optimalnya. Nah, berdasarkan grafiknya, grafik ini dilihat ya hubungan antara torsi dan kecepatan untuk motor DC dari berbanding terbalik ya dengan kecepatan putar motor stall torque ya, merupakan grafik di mana torsi maksimum tetapi tidak ada putaran motor. Nah, kemudian beban nolnya ya di sini W0, lead speed-nya menunjukkan titik di mana kecepatan maksimum tetapi tidak ada beban pada motor. Daya output maksimum terjadi saat torsi 0,5 dari steady dan putaran 0,5 dari kecepatan tanpa beban no load speed-nya ini. Nah, dapat dilihat dari sini ya untuk hasil pengamatan dan pengukuran percobaan motor DC seri. Di sini untuk tahanan depan starter kita tetapkan 14 sampai dengan 22 ohm. Untuk tegangan supply-nya itu konstan yaitu 50 volt. Nah, didapatkan arus steady state-nya saat starter diberikan hambatan awal itu ini konstan dia 0,17 ya. Arus startingnya didapatkan itu semakin menurun dari 1,8 menurun sampai 0,8 ampere. Nah, sedangkan kecepatan putarnya didapatkan di sini semakin menurun, yaitu dari 1000 sampai dengan 600 rpm. Nah, untuk starter tanpa beban hambatan awalnya ini dilihat ya, kecepatan dari putaran motornya itu fluktuatif ya, dari 1400 menurun 1350, terus meningkat lagi 1450, meningkat tetap lagi 1450 dan menurun 1400 di sini ya. Dikarenakan kenapa? Karena di sini saat tidak diberikan tahanan starter awal, maka kecepatan putar motor ini tidak akan dipengaruhi dia. Sedangkan untuk nilai arus steady state-nya yang didapatkan di sini itu konstan ya, 0,08 ampere di sini karena tidak adanya hambatan yang mempengaruhinya, makanya dia konstan, tidak terpengaruh. Nah, di sini pada percobaan 4 ya. Di sini pada percobaan 4 itu sinkronisasi generator di sini.
Nah, pada percobaan 4 ini itu untuk cuman satu sub ya, yaitu sinkronisasi hubung gelap terang. Nah, tujuan dari sub ini yang pertama itu mengetahui hubungan gelap dan hubung gelap terang yang digunakan pada hubungan paralel antara generator dan sistem. Yang kedua, mengetahui pembagian arus untuk masing-masing suplai ke beban saat sinkronisasi, setelah sinkronisasi dilepas dan saat disinkronisasikan kembali. Nah, generator sinkron merupakan mesin sinkron yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik atau flux yang kemudian mengubah energi listrik. Azas generator yang bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday. Apabila jumlah garis gaya yang melalui kumparan diubah, maka gaya gerak listrik atau GGL diinduksikan dalam kumparan itu. Besarnya gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi berbanding lurus dengan laju perubahan jumlah garis gaya melalui kumparan. Ini gambar ya, gaya gerak listrik diinduksikan dalam setiap lilitan kumparan digerakkan melalui medan magnet. Nah, di sini konstruksi dari generator sinkron yang pertama itu konstruksi dari mesin AC alternatif current atau AC serempak atau sinkron 3 fasa, terdiri dari beberapa bagian utama yaitu stator. Stator itu bagian yang diam, rotor bagian yang bergerak, celah udara itu antara rotor dan stator ya di sini. Kemudian ada poros ya, poros atau shaft ya, terbuat dari besi cetakan yang berbentuk silindris dia ya, berbentuk silindris padat dan panjang. Dia ini berfungsi sebagai penghubung ya antara rotor dengan penggerak mula atau prime mover saat beroperasi sebagai generator ataupun dengan beban mekanis. Dia ini kalau beban mekanis dia beroperasi sebagai motor. Dan yang kedua, yang terakhir itu sistem eksitasi atau penguat medan. Di sini dia berfungsi sebagai pensuplai arus DC ya ke kumparan medan untuk dapat dihasilkannya medan magnet DC pada kumparan medan itu sendiri. Kemudian prinsip kerja generator sinkron itu bagian yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan tegangan AC 3 fasa saat beroperasi sebagai generator. Ya, untuk lebih mudah memahami mengenai bagaimana proses pembangkit tegangan AC 3 fase pada stator, maka sebelumnya akan dibahas mengenai konstruksi stator dan pembagian kumparan di alurnya. Nah, sinkronisasi ini merupakan proses penggabungan dua sistem yang bekerja pada tegangan AC, baik pada saat sebuah generator disambungkan ke jaringan PLN maupun penambahan unit generator yang diparalelkan dengan generator yang sebelumnya telah tersambung ke dalam sistem jaringan PLN. Nah, sinkronisasi tadi ya, untuk sinkronisasi itu ada beberapa syarat ya untuk melakukan sinkronisasi. Pertama itu tegangan harus sama, terus frekuensi harus sama, kemudian fasenya juga harus sama. Di sini ada jenis-jenis sinkronisasi ya. Ada jenis sinkronisasi hubung gelap, ada sinkronisasi hubung terang, dan ada sinkronisasi hubung gelap terang. Nah, kemudian kita lanjut ke data ya, data hasil pengamatan percobaan sinkronisasi hubung gelap. Di sini dapat dilihat untuk beban R-nya ini tanpa beban ya. Untuk beban R-nya itu dari 30 sampai dengan 60 persen ya. Dan untuk induktornya itu tetap dengan 0,2 diatur. Dilihat di sini ya, berdasarkan ya jala-jala PLN dan generator sama bernilai 220 volt di sini. Ya. 220 volt. Baik torsi beban maupun tidak berbeban ya. Begitu pula dengan nilai frekuensi yang bernilai konstan 50 Hz ya, 50 Hz untuk frekuensinya. Dan pada jala-jala PLN maupun pada generator. Hal ini terjadi karena syarat sinkronisasi yaitu nilai tegangan tadi dan frekuensi harus sama antara generator dan
sistem PLN. Nilai arus tanpa beban tanpa beban ini pada jala-jala PLN bernilai 0 ampere ya. Begitu juga pada arus generator. Hal ini terjadi karena dengan tidak adanya beban maka arus tidak mengalir. Tidak ada beban, arus pun tidak ada gitu. Jadi tidak ada mengalir. Kemudian ya arus pada jala-jala PLN. Arus pada jala-jala PLN di sini berbeban ya, bernilai konstan 0,17 untuk arusnya 0,17, dan arus pada generator akan saling menurun ya seiring dengan meningkatnya beban. Hal ini sesuai dengan persamaan I dikali I sama dengan V per R. Kemudian yang kedua itu hasil pengamatan percobaan sinkronisasi hubung gelap terang. Pada hubung gelap terang ini ya didapat tegangan fasa ya. Tegangan fasa VF-nya ini itu diatur konstan 50. Tegangan jala-jala dan tegangan pada generator itu konstan juga 220 volt ya. 220 volt. Tegangan dan frekuensi yang sama merupakan syarat dari sinkronisasi tadi. Untuk nilai arus pada jala-jala PLN, arus jala-jala pada PLN ini dari 0 ampere sampai dengan 0,09 ampere ini fluktuatif ya. Oh ya, semakin menurun ya. Tanpa beban itu 0, dengan berbeban dia semakin menurun. Begitupun dengan arus torsi mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya beban sesuai dengan persamaan R sama dengan V per I. Nilai kecepatan putar didapatkan di sini itu semakin meningkat ya, tapi meningkat pada tanpa beban sampai 30% beban R-nya. Kemudian pada 40% itu didapatkan nilainya menaik, kemudian turun lagi pada 50% bebannya, kecepatan rotornya ini. Itu fluktuatif ya, cenderung ke fluktuatif. Berikutnya itu hasil pengamatan saat disinkronisasinya itu dilepaskan. Ya, pada saat pengumuman percobaan SAN ini sinkronisasi dilepaskan, dapat dilihat ya. Tegangan pada jala-jala PLN ini serta pada generator memiliki nilai yang sama, yaitu 220 volt. Itu kan udah saya jelaskan, itu syarat dari sinkronisasi. Kemudian nilai frekuensi pada jala-jala PLN itu 50 Hz ya, sama dengan generatornya 50 Hz. Begitu juga. Sedangkan untuk nilai RPM-nya di sini, untuk RPM-nya itu semakin meningkat ya, di sini semakin meningkat RPM-nya. Nilai arus pada jala-jala PLN generator saat sinkronisasi dilepaskan di sini 0 di sini, seiring dengan beban yang bertambah. Hal ini dikarenakan tidak ada arus yang mengalir pada jala-jala PLN serta pada generator saat sinkronisasi dilepaskan ya. Nilai daya 3 fasa yang diperoleh yaitu konstan sebesar itu ya. Kemudian bertambah seiring bertambahnya beban. Itu sesuai dengan rumusnya ya, persamaannya itu P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos pi, atau V dikali V per R dikali cos pi. Nah, hasil pengamatan percobaan saat generator disinkronisasikan kembali. Nah, dapat dilihat di sini untuk jala-jala PLN dan generator ya, untuk tegangannya itu 220 volt ya, 220 volt. Kemudian untuk frekuensinya itu 50 Hz ya, dan untuk kecepatan putarnya di sini dihasilkan itu menurun ya, seiring dengan bertambahnya tegangan beban R di sini, dan untuk beban L-nya itu diatur konstan. Untuk ppm-nya didapatkan 0,18, untuk ILN dari jala-jala PLN itu 0,26 menurun sampai 0,04, dan untuk
Di sini untuk dari ILN dari generator itu menurun juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktikum mesin-mesin listrik pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar yang ada yang udah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.